saudara, shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara boleh ibadah di tempat ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami Bapa. Atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdiri bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah
kami Bapa, harapan kami Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya penuh kepadamu. Kami aman di dalam Engkau Bapa. Ku aman dalam-Mu. Harapanku, Yesus Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. ku percaya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami mau percaya kepadamu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Karena pertolongan-Mu ada di dalam Engkau Bapa. Harapan kami hanya dalam nama-Mu Yesus. Mari saudaraku, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Syakara lapata kiara lamantawa lawaya sekere bete kiara laba laba laba. Haleluya. Syakara rarararara mayaso. Sebab Engkau yang baik Tuhan. Syakara baik dalam hidup rarararara kami. mayase kiara lama lama. Kami bersyukur. Kami Sembah sujud bersyukur kami di hadapan-Mu. buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Sebab Engkau Layaklah kami baik sembah. Tuhan. Layaklah Kau terima Hanya pujian. Kau yang layak kami puji. Oh Yesus Tuhan, Oh segala pujian bagi nama-Mu. Allah yang hidup, Allah yang besar. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Selamanya akan bersembah, selamanya Engkaulah pengharapan kami. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Engkaulah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa.
Atas segala anugerah-Mu dalam setiap hidup kami boleh terima Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari jemaat saja kita mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku Yesus Tuhan. bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan Yang percaya bolehkan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan. Yes, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Bersama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung ke
Sebab dialah Raja kita, Raja yang terbesar. Katakan amin. Tos dong kiri kananmu, katakan dialah Raja kita yang dahsyat. Yuk sama-sama tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Ganti hidupku, takkan tentang langkahku. Boleh sama-sama jemaat Tuhan katakan. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber Tuhanku. Segenap hatimu katakan, lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu, come on. Ku angkat Tanganku, ku sorakan haleluya. namamu Tuhan, Namamu berkuasa. surga bumi Bumi nyatakan. Semua angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah, haleluya, berkuasa selalu. One, two, three. Semua sekali lagi katakan Yesus. Yesus Kau kekuatan hidupku. Dengan iman percayamu katakan, takkan dengar langkahku. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber Tuhanku. Yesus, Yesus, lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Segenap hati kami katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesusku. Semua angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama. Jemaat sorakan. Sekali lagi. Sama-sama angkat kedua tanganmu, come on. Angkat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Namamu berkuasa. Surga bumi. Bumi Siap-siap semua. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. One, two, three, go. Angkat tanganku, woo. Namamu berkuasa, surga bumi. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sama-sama. Satu suara. Sekali lagi. Haleluya. Boleh lihat kiri kananmu, katakan Allah dahsyat dalam hidupmu. Sekali lagi tepuk tangan dong yang lebih meriah, lebih dahsyat lagi. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita akan bawa di dalam doa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap pernyataan berkat-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah menopang hidup kami.
Dan kini kami rindu membawa persembahan kami. Ini sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan keuangan kami juga menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan persembahan ini Bapa, menjadi persembahan yang bau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan hati, pikiran dan hidup kami ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini Bapa. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, terus-menerus nyata atas hidup kami. Sehingga keadaan kami yang sekarang ini, kami menyadari adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mempercayakan masa depan kami sepanjang tahun yang akan kami lewati ini, supaya campur tangan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sebab amanlah orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Jamalah kami pagi hari ini, berbicaralah melalui kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah tanamkan dalam diri hamba-Mu, supaya bisa disampaikan di tengah-tengah jemaat dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami semuanya diberkati, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Urapan Tuhan atas kami semua, urapan Tuhan atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Terima kasih
untuk undangan yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Tony. Saya berterima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan melalui Pak Tony kepada saya dan juga keluarga besarnya, dan tentu saja jemaat yang sangat luar biasa. Saya merasakan suasana surga di tengah-tengah saudara. Saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting dan serius. Judulnya adalah 3 peringatan serius untuk orang percaya. Kita baca dalam Yudas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara-saudara, penulis surat ini adalah Yudas. Tapi Yudas yang dimaksud bukanlah Yudas Iskariot, tapi Yudas saudara Yesus, Yudas saudara Yakobus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam teks yang barusan kita baca, kita menemukan 3 peringatan serius yang bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen abad pertama, tetapi ditujukan juga kepada semua orang yang mengaku percaya. Nah, saya mau saudara memberikan perhatian, karena ini peringatan yang sangat serius. Beberapa waktu yang lalu ada pantun yang saya baca, bunyinya begini. Buat apa beli pepaya kalau tidak dengan rambutan? Buat apa mengaku orang percaya kalau tidak ada perbuatan? Itu sebabnya Yudas memberikan peringatan kepada semua orang yang mengaku percaya. 3 peringatan ini kita akan perhatikan dengan seksama. Yang pertama, peringatan serius pertama ada di ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak binasa. Peringatan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan tidak percaya kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Penulis kitab Yudas ini setiap kali menulis, mengingatkan sesuatu, selalu diberikan contoh. Jadi kita nggak sampai salah paham. Selalu ada contohnya. Jadi ketika Yudas mengingatkan, jangan tidak percaya kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Saudara-saudara, saya mencari di mana bangsa Israel itu percaya sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Saya menemukan di Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?
bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi bangsa Israel ini tidak percaya kepada Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka akan masuk tanah Kanaan, mereka kehilangan iman percayanya. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu mampu akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Sebab kalau dilihat, orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan itu raksasa-raksasa, orang-orang yang hebat. Dan mereka menyadari, gak mungkin saya masuk sana, sekalipun dengan Tuhan. Bangsa Israel itu tidak bisa melihat kesulitan yang ada di depan mereka dalam perspektif Tuhan, dalam perspektif yang benar. Mereka tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Itu sebabnya mereka bilang, buat apa kita dibawa ke sini lalu mati? Kan lebih baik kita ke Mesir. Saudara-saudara, kesulitan dan persoalan kalau dihadapi dengan cara yang benar, maka kesulitan dan persoalan itu akan menimbulkan kekuatan dan ketangguhan. Kapan orang disebut tangguh? Kapan orang disebut kuat kalau tidak pernah menghadapi apapun? Maka kesulitan kekuatan itu dilihat dari sudut pandang yang benar, sebenarnya menimbulkan kekuatan dan ketangguhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan tentang ikan salmon. Nah, bagi saudara-saudara yang belum tahu makan ikan salmon, kira-kira salmon itu kayak begitu. Nah, ikan salmon ini menjadi makanan kesukaan orang Jepang. Supaya saudara tidak salah paham, saya mau bilang begini. Ikan salmon ini membesar di lautan lepas. Tapi ketika dia mau beranak atau mereproduksi, maka dia itu berpindah menuju ke perairan atau sungai yang tawar. Jadi dia itu hidup dalam dua alam. Hidup di air tawar tapi juga hidup di air laut. Dan ketika dia ada di air tawar, maka dia mengeluarkan semua telurnya dan setelah itu dia mati. Lalu ketika anak-anaknya itu mulai membesar, anak-anak itu kembali ke habitat awalnya, yaitu ke lautan yang lepas, dan mereka besar di sana. Nah, saudara-saudara, ikan salmon ini menjadi makanan khas orang Jepang. Orang Jepang itu sukaannya kalau makan ikan salmon, salmon hidup ditangkap, dipotong, belah, bersihkan, lalu dimakan. Dan itu gurih, manis luar biasa. Pertama kali saya diajak makan ikan salmon yang modelnya kayak gini, saya muntah. Habis gak dimasak, gak dingenget, gak dipanasi, gak digoreng, langsung mentaan. Langsung saya, kalau bisa saya pilihkan menu yang lainnya Pak, gitu. Ada gak saudara yang pernah makan ini, salmon mentahan? Ini beberapa pendeta sukaannya salmon mentah. Karena dia sudah ngerti, proteinnya tinggi nih. Nah, nelayan-nelayan Jepang itu ketika dia melaut, dan dia menangkap ikan di perairan luas, mereka itu membawa ikan-ikan itu ke dalam kolam penampungan yang ada di kapal. Dan ketika mereka itu bawa ke darat, mereka itu kaget. Sebab salmon hidup yang ditampung dalam kolam itu, waktu dibawa ke darat, 90% salmon itu mati. Hanya 10% yang hidup. Dan kalau ini dilanjutkan, maka mereka nggak dapat margin. Dan mereka bilang begini, ini buat apa? Kerja rugi. Maka mereka itu bilang begini, kalau yang bisa dijual cuma 10% dan yang lainnya itu harganya jatuh karena mati, kita nggak bisa untung nih. Buat beli solarnya nggak cukup. Kemudian, saudara-saudara,
para nelayan itu memberikan sebuah sumbangsaran satu dengan yang lain. Gimana salmon yang ditangkap hidup ketika dibawa darat dan dijual, kondisinya masih fresh. Ini penting. Nah, akhirnya mereka mencoba sebuah metode memasukkan ikan hiu di dalam kolam penampungan. Jadi kolam penampungan ini dimasuk ikan hiu. Ketika mereka melaut dan menangkap ikan salmon dan dimasukkan ke dalam kolam penampungan itu, salmon-salmon itu ketika masuk dalam kolam, salmon itu kaget. Kok di dalam kolam itu ternyata ada hiu. Nah, supaya mereka nggak mati konyol, itu yang namanya salmon langsung lari dan dikejar terus tuh oleh yang namanya ikan hiu. Muter terus, jangan sampai berhenti. Sebab berhenti artinya mati konyol. Nah, salmonnya itu memang besar-besar. Ikan hiunya tidak dicarikan yang raksasa, ikan hiu yang mini gitu. Tapi bagaimanapun juga dia tetap hiu, bukan ikan mas. Jadi ini salmon lari terus sepanjang kapal ini melaut, dia lari terus sampai ke darat. Salmon itu tidak ada satupun yang berani untuk diam dan berhenti. Dan tahukah saudara, ketika dibongkar ikan-ikan itu dalam kolam penampungan di kapal itu, sesuatu terjadi. 90% ikan salmon itu hidup dan hanya 10% yang mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata kesulitan dan tantangan persoalan itu menimbulkan kekuatan yang gak pernah dipikirkan sebelumnya. Segala sesuatu itu kalau enak, nyaman akan menyebabkan segalanya itu cepat mandek dan cepat mati. Saudara-saudara, hari ini kita belajar satu perkara penting. Dalam keadaan apapun jangan berhenti mempercayai Tuhan. Saat berada di tengah-tengah kesulitan apapun dan beras sudah mulai 17.500 sekilo. Percayalah bahwa Tuhan itu akan pelihara kita. Setuju, katakan amin. Iya, Tuhan akan tetap pelihara kita. Tahun 2022 Presiden berkata tahun yang berat. Tahun 2023 tahun yang gelap. Dan sekarang tahun 2024 dikatakan oleh Presiden tahun yang ketat dan waspada. Tetapi Allah tetap akan pelihara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan tidak percaya seperti bangsa Israel. Itu peringatan pertama. Apapun yang dihadapi, jangan sekali-kali tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Setuju, katakan amin. Jangan menggerutu, jangan omel. Jangan biasakan bersungut-sungut. Hidup ada tantangan itu artinya kita masih hidup. Betul nggak? Kalau sudah nggak ada tantangan, itu sudah masuk peti lalu ditutup dengan 4 paku. Tak, selesai, nggak ada tantangan. Selama hidup harus mengeluarkan semua kekuatan kita supaya bisa mengalahkan tantangan demi tantangan. Bersama Tuhan kita pasti menang. Yang kedua, peringatan yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yang kedua, peringatan yang kedua. Jangan tidak taat seperti malaikat. Jadi formula yang dipakai oleh Yudas dalam menuliskan pesan-pesannya selalu ada peringatan, ada perintah, selalu ada contohnya. Kalau tadi tidak percaya, contohnya apa? Bangsa Israel. Sekarang jangan tidak taat seperti malaikat. Saudara-saudara, malaikat-malaikat ini sebagian tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka adalah makhluk yang kuat. Mereka merasa makhluk yang mulia, makhluk yang indah. Sehingga ketika Allah memberikan batas yang tidak boleh dilanggar, malaikat-malaikat ini melanggar, keluar batas.
mereka tidak taat sama Tuhan. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi tinggi hati. Dan sekalipun mereka itu makhluk yang kuat, makhluk yang mulia, makhluk yang indah, malaikat itu pun juga dihukum oleh Tuhan. Jadi peringatan ini mau memberikan kita sebuah pemahaman. Jangan sampai loh nggak taat kayak malaikat. Kalau malaikat saja yang indah dan kuat dibuang oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita merasa bahwa kita ini merasa sudah luar biasa. Itu sebabnya John Piper, seorang teolog yang sangat terkenal hari-hari belakangan ini, dia bilang, pintar, kaya, berbakat adalah anugerah Tuhan. Saya mau nambahi John Piper, pintar, kaya, ayu, ganteng, berbakat adalah anugerah Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang berparas indah, berbakat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Hidup ini anugerah. Kalau Tuhan sudah memberikan batas, belajar untuk mentaati. Jangan sekali-kali sombong. Setuju katakan amin. Saudara-saudara, Mary Riana, jangan dulu ditayangkan. Mary Riana adalah seorang YouTuber, motivator, dan host sebuah channel. Suatu hari Mary Riana ini mengundang seorang pengusaha yang kaya di Jawa Tengah dan termasuk di Indonesia. Namanya Bapak Irwan Hidayat, nanti aja ya. Nah, dia ini adalah pemilik jamu Sido Muncul. Jamu jamu apa? Sido Muncul yang sangat terkenal produknya dengan apa? Tol angin. Nah, dia ditanya sama Mary Riana. Bunyinya begini, Pak, ada yang pesen. Kalau saya ketemu Bapak dan mewawancara, supaya saya bisa menanyakan pertanyaan ini. Saya tolong tanya Pak, kenapa Bapak itu sudah kaya, sukses, dan terus mengembangkan sayap. Bapak juga bikin hotel. Hotel apa namanya? Hotel Tentrem di Semarang dan juga di Jogja. Itu yang nginep artis-artis dan orang-orang kaya. Saya pernah diundang di Jogja, tapi nggak dinginepkan di Hotel Tentrem. Lalu saya makan di depot, ketemu teman saya yang tinggal di Singapura, juga mau liburan di Jogja. Saya tanya, kamu nginep mana? Ini Tentrem. Ini anak-anak mau nginep di Tentrem. Saya kepingin tahu berapa semalam. Murah, berapa? 4,5 juta katanya, semalam. Itu kan UMR-nya Surabaya. Orang kerja 1 bulan 4,5 juta, itu nginep semalam. Itu rate-nya sana. Jadi kalau saudara kapan-kapan kepingin merasakan gimana nikmatnya Hotel Tentrem, sediakan minimal 4,5. Nah, Bapak ini kaya loh, hebat, sukses. Rahasianya apa Pak? Lalu dia bilang gini, kalau saya itu bisnisnya adalah real estate atau kontraktor, kaya itu pantas. Tapi saya ini bisnisnya jamu. Jamu itu identik dengan sesuatu yang pahit. Orang itu pada umumnya tidak suka dengan yang pahit. Jadi kalau saya ini bisa sukses, kaya, itu karena anugerah dan mujizat Tuhan. Hebat ya. Jadi saya itu sukses, kaya, berhasil karena anugerah Tuhan. Ini Pak Irwan Hidayat ini anak Tuhan juga. Dia bilang sukses, kaya, anugerah. Mary, dia bilang, saya ini setiap hari masih minta dua hal sama Tuhan. Dan saya tidak akan menghentikan. Loh, Mary Riana tanya begini, Bapak kurang apa kok minta lagi setiap hari sama Tuhan? Saya kurang 2 hal. Apa? Dia bilang, saya minta setiap pagi saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya minta
sampai kepada saya Tuhan memberikan hati yang mencintai orang lain. Buat apa kaya kalau saya nggak cinta sama orang? Itu sebabnya kalau mau lebaran begitu ya, mudik, itu Pak Irwan Hidayat menyediakan berbes-bes untuk karyawannya dan juga untuk masyarakat yang mau mudik, mau pulang kampung. Hebat. Saya ngomong ini, tidak ada pesanan dari Pak Irwan. Jadi tenang saja, saya ini masih 100% murni. Tidak ada titipan, iklan. Lalu kalau ada orang nangis gitu ya, bilang kalau nggak bisa bayar uang sekolah buat anaknya. Pak Irwan bilang, kenapa? Nggak bisa bayar uang sekolah, Pak. Pak Irwan bilang, nggak apa-apa, nanti dibayari. Jangan nangis, nanti disediakan uangnya. Hebat. Pak Irwan nggak tanya gini, kamu agamanya apa? Wah, kamu nggak seiman gitu. Nggak seiman ya nggak dikasih. Nggak gitu. Kamu dari marga apa? Oh, kamu nggak semarga dengan saya, jadi nggak bisa dikasih. Nggak. Dari manapun orang itu, kalau dia datang ke Pak Irwan, hatinya penuh dengan belas kasihan. Saya mendengar dan menyaksikan podcastnya Mary Riana itu. Lalu saya bilang, luar biasa Pak Irwan. Hari ini saya bilang, jangan hidup dengan ketidaktaatan, sombong, nganggap kalau sudah punya ini, punya itu, lalu segalanya kita. Ingat, semuanya itu anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang kasih, gak ada. Kita bisa ada, kita bisa berdiri, kita bisa tegak seperti hari ini karena Tuhan yang menopang. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa ada. Setuju, katakan amin. Jadi saudara-saudara, yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan tidak taat loh kalau Tuhan ngomong. Sebab ada banyak orang itu kalau sudah sukses dan berhasil selalu bilang ini, kalau aku melanggar mau apa? Gitu. Hati-hati loh. Semuanya anugerah Tuhan. Malaikat aja dibuang sama Tuhan, apalagi lu gitu. Emangnya lu siapa? Berani-berani sama Tuhan. Hari ini belajar untuk menyadari hidup ini anugerah. Jangan sombong dan jangan hidup dengan ketidaktaatan. Kalau saya mau gini mau apa? Udah jangan, nanti ada hadapan sama Tuhan. Orang yang ada hadapan sama Tuhan tidak pernah berhasil. Ketiga, terakhir. Peringatan serius ketiga ada di ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yang ketiga, jangan hidup dalam percabulan dan mengejar kepuasan seksual yang tak wajar. Contohnya adalah apa? Sodom dan Gomora. Format ini tidak pernah diubah oleh Yudas. Dia selalu memberikan peringatan dan contoh. Dan kita melihat contohnya di Kejadian 19 ayat 1 sampai 5. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Pada waktu petang, Lot duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan. Kalau begitu malaikat itu laki atau perempuan? Laki, karena disebut apa? Tuan, Tuan. Silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan, Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang saja. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya Lot. Kemudian Lot menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang lelaki dari kota Sodom itu
Dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Perhatikan ini. Dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, gak ada yang terkecuali datang ngepung rumahnya Lot. Ngapain? Kita baca ayat yang kelima dalam versi mudah dibaca. Di mana kedua orang yang datang kepadamu malam ini, bawa mereka keluar kepada kami. Kami mau mengadakan hubungan suami istri dengan mereka. Jadi laki-laki mau sama laki-laki. Ini kan mirip dengan iklan jeruk makan jeruk. Sekarang saya ajak saudara melihat versi yang lain, ayat yang kelima dalam AYT, Alkitab yang terbuka. Mereka berteriak kepada Lot, di mana kedua orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami supaya kami berhubungan seksual dengan mereka. Ini benar-benar nggak masuk akal. Masa laki mau sama laki? Belum pernah ada loh ayam jantan kejar-kejaran sama ayam jantan. Kalau ada ayam jantan yang seperti itu di rumah saudara, suka nguber-nguber ayam jantan yang lain, itu sudah ayam jantan edan. Belum pernah. Ayam jantan selalu kejarnya itu ya ayam betina itu. Gak pernah ada ayam jantan kejar-kejaran sama ayam jantan yang lain lalu kepingin kawin begitu. Gak ada. Nah Tuhan bilang, aku mengingatkan engkau loh, jangan memiliki hasrat untuk melakukan keinginan seksual seperti orang-orang Sodom. Mengejar kepuasan seksual yang tidak wajar, laki sama laki. Ini bukan cuma untuk abad pertama, bukan untuk zamannya Nuh, Lot, tapi ini terus kepada semua orang katanya. Nah, fenomena yang seperti itu sekarang dinamakan dengan LGBT. L-nya itu lesbian. Perempuan suka sama perempuan dan menjalin hubungan dengan perempuan itu, baik secara seksual, romantika maupun emosi. Dan ini sekarang mulai banyak. Kalau saudara mengikuti TV dan berlangganan abonemen TV berbayar yang namanya Netflix, serial apa saja yang saudara lihat, yang berseri maupun yang tunggal, yang putus cuma satu saja, itu semuanya selalu menayangkan film-film yang berbau LGBT. Nanti perempuan sama perempuan. Anaknya Jackie Chan yang perempuan dihentikan keuangannya sama Jackie Chan karena dia perempuan sama perempuan. Dan sekarang dia menyatakan bahwa sebagai gelandangan di Amerika. Oke. Kalau gay-nya, gay, bukan gay, gay. Laki-laki suka, tertarik secara seksual sama laki-laki. B-nya biseksual. Tertarik sama laki-laki dan tertarik juga sama perempuan. Dalam bahasa Belandanya ini disebut gragas. Laki mau, perempuan mau. Apa namanya? Gragas. T-nya transgender. Apa yang ditampilkan beda dengan jenis kelaminnya. Ini paling menyedihkan. Kenapa? Sebab orang yang seperti ini tampilannya dengan jenis kelaminnya itu beda. Kalau saudara pergi ke
Australia, ke public service area, tempat umum, saudara akan menemukan toilet itu ada 3. Apa? Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, lalu satu lagi, unidentified. Unidentified itu artinya dalam bahasa lainnya embo. Gak lanang, gak wedok, apa namanya? Embo. Gitu. Nah, kalau yang di Indonesia belum ada toilet embo itu tadi. Jadi kalau dia mau pergi ke toilet perempuan, diusir. Hus, pindah. Karena mereka tahu siapa yang masuk. Dia pindah ke toilet perempuan, ke toilet laki. Juga diusir kalau di Indonesia. Hei, keluar. Sudah tahu apa akibatnya? Di toilet perempuan diusir, toilet laki diusir. Keluar, akhirnya apa? Ngompol. Habis gimana? Makanya Pampers itu laku ya untuk kalangan mereka. Gitu. Saudara-saudara, LGBT ini disimbolkan dengan model pelangi. Nah, kalau saudara pergi ke Thailand, Bangkok, lalu saudara mau beli oleh-oleh buat anak atau cucu atau Pak Pendeta atau keluarga siapa aja, nanti saudara akan banyak itu yang kaos-kaos modelnya pelangi. Dan kalau saudara bilang ini, wah apa ini? Corake murup. Lalu saudara beli selosin karena murah. Kan kalau di Thailand murah-murah kaos. Beli selosin. Ini nanti buat ibu gembala, ini nanti buat siapa, ini buat siapa. Saudara begitu keluar dari toko, pasti ada yang kedip-kedip gitu. Karena saudara dianggap adalah yang melestarikan generasi mereka gitu. Dan celakanya nih, bukan cuma itu saja. Bukan cuma ada masyarakat seperti itu, tapi juga ada pendeta yang mendeklar bahwa dirinya adalah transgender. Transgender itu non-biner. Non-biner itu enggak 0, enggak 1. Kalau 1 itu kan simbolnya laki, 0 itu simbolnya perempuan. Kalau enggak 0, enggak 1 apa? Ya itu tadi, embo itu tadi. Nah, ada pendeta di Amerika namanya Bingo Allison. Dia bilang begini, Tuhan itu suka atau Yesus itu suka I say do. Dan saya ini adalah pendeta pertama di dunia yang non-biner, nggak laki, nggak perempuan. Makanya hari ini saya sengaja nggak pakai kostum pendeta yang modelnya ada ininya, putihnya. Saya khawatir nanti disejajarkan dengan itu. Makanya saya pakai kostum yang agak bebas sedikit. Saudara-saudara, nggak laki, nggak perempuan, lalu apa ini? Cantik kan? Dia bilang Tuhan itu suka itu, Yesus itu. Nah, ini bukan cuma ada di dunia luar, ternyata sudah ada di gereja. Sudah ada di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau saudara tanya, ngapain jauh-jauh khotbah dari Surabaya ke Magelang, kok khotbah ini isinya? Saya mau kasih tahu ya. Permisi ya. Kalau ada anak saudara bilang, "Ma, aku gak suka sama cowok. Kok aku merasa lebih pas sama cewek. Noni lebih pas sama cewek." Saudara akan ngomong apa? Kalau anak saudara bilang gini, "Aku rasanya ngelihat cewek-cewek itu kok nggak anu ya mah, sinyo tak cari temen yang sama aja ya mah." Saudara akan ngomong apa sama anak saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Kalau tiba-tiba ada 3 orang yang transgender duduk di sebelah saudara, saudara akan bilang gini, duduk sini ya, duduk sini. Atau saudara bilang, "Hus, minggir." Sebab ini merupakan sebuah masalah di tengah-tengah masyarakat yang perlu saudara pikirkan. Dan kekristenan itu selalu lebih awal memberikan hal yang harus saudara lakukan dan saudara kerjakan. Diberi pengetahuan. Dan hari ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang
cabul dan LGBT. Yang pertama, sikapi dengan benar, dengan kerendahan hati. Jangan menghakimi. Dia memang berdosa. Berdosa, Alkitab sudah bilang, berdosa. Tapi kita nggak lebih baik dari dia. Kok bisa Pak? Wong saya nggak begitu. Dia memang berdosa. Tapi kita punya dosa yang lain. Yang nggak sama dengan dia. Jadi sama-sama orang berdosa, jangan saling menghakimi. Itu sebabnya ketika Tuhan menemukan, dihadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa katanya. Menurut hukum Musa ini harus dirajam batu boksu. Kalau menurut boksu gimana? Menurut guru gimana? Tuhan bilang, kamu yang nggak pernah berbuat dosa, boleh lempar batu duluan. Kenapa Tuhan bilang? Nggak bilang, ayo kita rajam sama-sama. Enggak. Kamu yang nggak pernah berbuat dosa, rajam duluan. Lempar batu duluan. Artinya apa? Dia berdosa, tapi kita nggak kebenaran gitu. Ada dosa lain yang kita maklumi. Dan kita menganggap ini masih ditoleransi. Kalau yang itu enggak. Ingat, semua dosa mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, sikapi dengan benar, kerendahan hati. Yang kedua, kasihi orang itu. Bukan membenarkan perbuatannya. Nyo, kamu kok bisa sampai kayak gitu sih, Nyo? Noni, kenapa kamu? Apa yang mama atau papa bisa tolong sama kamu? Kita nggak bisa bilang, kalau kamu terus jangan tinggal di rumah. Sudah nggak usah ke gereja lagi kamu. Kita harus mengasihi orangnya, bukan membenarkan perbuatannya. Itu nggak betul. Kita ngomong, mami sayang sama kamu, papi tetap sayang sama kamu. Kamu tetap anaknya papi. Kamu tetap anaknya mami. Sini mami papi peluk kamu. Kita mengasihi orang itu, bukan membenarkan kelakuannya. Jangan lupa, kasih itu merupakan sebuah identitas yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Yang ketiga, sampaikan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bimbing, kita doakan, kita ajak ngomong supaya mereka bisa pelan-pelan lalu berbalik ke jalan yang benar. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara. Mungkin kita kelihatannya baik-baik di luar. Tapi ada bakat tersembunyi yang sedang menunggu kesempatan supaya kita bisa mengekspresikan hasrat dan keinginan. Yang kalau ketemu orang lain kita masih tutup-tutup, begitu ada kesempatan maka semua yang cabul, yang LGBT langsung terekspresi dengan nyata. Hari ini saya mau sampaikan, biarlah semua saudara, yang di atas, yang di bawah, yang online, kita menyadari semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Jangan mudah menghakimi orang lain. Belajarlah mengasihi. Dan belajarlah menjadi orang yang membimbing orang lain. Sebab itu yang Tuhan mau. Tadi pagi saya bilang, mana yang 9? Dan orang-orang itu seringkali tidak keluar jauh, bahkan ada di dalam gereja. Dan kita seolah-olah menganggap biar nowis daripada dia gak ke gereja. Tapi kita perlu merawat, kita perlu membimbing orang-orang itu. Bukan memberi kesempatan terus berkembang dalam kekristenan, tapi memberi kesempatan mereka berbalik kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saya berdoa supaya semua saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Tuhan tidak pernah salah membentuk, menciptakan dan membawa kami ke dalam dunia ini.
Oleh sebab itu, tolonglah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Kami kembali diingatkan akan identitas kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami gumulkan, masa depan, ekonomi, kesehatan, supaya kami tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan selalu memegang tangan kami. Dan kami sadar Tuhan, setiap berkat, setiap kemampuan, setiap karunia yang Tuhan berikan, sangat mudah berubah, membuat kami jadi sombong dan arogan. Dan ujungnya kami tidak taat kepada Tuhan, melawan Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan menginginkan kami taat, hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan mampukan kami seperti Tuhan menciptakan kami, seperti Tuhan awal menciptakan kami. Kami hidup dengan apa yang Tuhan telah berikan. Jauhkan kami dari hasrat dan gelora hati yang menyimpang, yang tidak seperti Tuhan mau. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, yang online, yang onsite, semua diberkati. Campur tangan Tuhan atas semuanya. Memberkati Bapak Pendeta, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Tony Subianto. Tuhan campur tangan, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sehingga mampu mengembalakan kami semua dengan sabar dan membawa kami bertumbuh dalam iman. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Biarlah masa depan keluarga yang melayani, mengabdi kepada Tuhan menjadi masa depan yang diberkati Tuhan. Yang menolong, melayani di semua pelayanan di gereja ini, Tuhan balas berlipat ganda. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan akan terus melanjutkan. Roh Kudus terus akan bekerja, berbicara dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saya kembalikan, Tuhan memberkati. Saudara kembali duduk. Baik saudara, jangan lupa untuk hari Kamis besok sudah mulai ada ibadah tengah minggu lagi, Pastor Message ya. Saya berharap saudara bisa hadir untuk yang butuh pergumulan doa, kita akan doa sama-sama di tempat ini ya. Terima kasih tuh Pak Pendeta Heno sudah melayani kita pagi ini dan sore nanti juga masih akan melayani kita. Yang mau datang kembali juga boleh ya, silahkan. Saya berharap kita terus bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan dengan benar, dengan yang akan memberkati, membangun iman kita bersama ya. Baik, saya rasa itu yang perlu diperhatikan. Nanti ada info lewat tayangan E-News. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Boleh sekali lagi kita katakan haleluya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi
untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Biarlah kami taat dan kami taat penuh dengan Tuhan. Jangan biarkan kami memiliki ketidaktaatan seperti orang Israel, seperti malaikat-malaikat yang jatuh. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Mari ya Bapa, berkati firman Tuhan ini bisa kami terapkan dalam hari-hari kami. Mulai nanti pulang ada banyak hal yang menuntut ketaatan kami. Biarlah kami taat kepada firman Tuhan. Taat penuh. Biar kami menjaga diri kami supaya kami tidak jatuh di dalam pengaruh-pengaruh dosa seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Terima kasih Bapa, jagai kehidupan kami, anak-anak kami, semua ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henoh yang sudah melayani, kiranya terus hal-hal yang luar biasa boleh kami terima dari pelayanannya sepanjang di Kota Magelang ini. Terima kasih Bapak, diberkatilah keluarganya, diberkati juga pelayanan yang hari ini juga ibadah di Kota Surabaya. Kiranya mereka semua juga ada dalam kuasa berkat yang sama. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang dengan setia beribadah, jemaat yang menabur, mereka yang menabur persembahan mingguan, yang menabur untuk Alita Life Center, bahkan jemaat yang taat dengan persepuluhan. Tuhan sendiri yang memperhatikannya, Tuhan yang melihatnya, dan Tuhan sendiri akan membalasnya berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak, berkati para pelayan Tuhan yang melayani dengan setia, biarlah semuanya mendatangkan upah yang baik bagi para pelayan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah pemberi upah. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kasih anugerah Allah berlimpah-limpah atas kami semua. Diberkati sepanjang minggu ini jemaat yang akan bekerja, melakukan perjalanan keluar kota, kemanapun kiranya Tuhan sendiri akan menjaga, memelihara dan menjauhkan kami dari kecelakaan, mara bahaya, orang-orang yang berbuat jahat, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, dan kiranya anugerah-Mu menyertai kami. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang menjadi bagian-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Kami menutup ibadah siang hari ini di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk, simak pengumuman kita sepanjang minggu ini. Shalom. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dan volunteers Aletheia Holy Kids Paling Yahud, mengingatkan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk hadir di sharing dan meet up Departemen Sekolah Minggu pada hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 6 sore di ruang sekolah minggu lantai 2. Acara ini disertai dengan perjamuan kasih.
Jadi sediakan waktumu ya kakak-kakak, tiada kesan tanpa kehadiranmu. See you! Bagi jemaat yang menjadi donatur beasiswa ATM, dapat menyetor tunai ke Ibu Tita atau transfer melalui rekening BCA atas nama David Krisandi atau David Setiawan. Kiranya menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tak akan sia-sia. Mengundang kepada seluruh tim pelayan Tuhan untuk hadir dalam komsel dan doa pengurapan bersama dengan Bapak Gembala pada hari Rabu 28 Februari pukul 6 sore di ALC. Komsel ini akan disertai dengan perjamuan kasih yang akan kita nikmati bersama-sama. Pastikan kita mengalami pengurapan Tuhan yang selalu baru dan Tuhan akan memberkati kita semua. See you! Halo Youth! Yuk gabung dalam ibadah Youth yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Maret pukul 5 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Dan firman kali ini akan dibawakan oleh Tante Lani. Yuk langsung aja datang dan kami tunggu kehadirannya ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari tim usaha Dana ALC menyambut Jumat Agung dan Paskah. Maka dari itu kami open order makanan. Untuk minggu ini kami memiliki menu spesial yaitu mini cookies, soft cookies, dan pie susu yang tentunya dibuat dari cinta dan rasanya pasti enak banget. Last order ada di hari Jumat tanggal 1 Maret dan ready untuk hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 bisa diambil di Ibadah Raya 1 atau 2. Untuk pemesanan dapat melalui chat di nomor ini. Kami, tim usaha Dana Paskah, juga open pre-order untuk menu lasagna, dimsum, dan juga mochi. Pemesanan akan ditutup pada hari Jumat 8 Maret 2024 dan akan ready pada hari Minggu 10 Maret 2024. Yuk segera dipesan melalui nomor WhatsApp Eva. Mari hadir dalam ibadah Pastor Message setiap hari Kamis pukul 6 sore di ALC. Mari hadir dan rasakan jamahan Tuhan. Ibadah pada hari Minggu 3 Maret 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony di semua jam ibadah. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dalam rangka ulang tahun Youth Faith Fighter yang ke-14, kami mengundang kamu yang seusia SMP sampai SMA untuk dapat ikut menabur kebahagiaan dan kebaikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 8 pagi. Bertempatan di Gria Kasih Orphanage Victory. Bagi teman-teman youth yang ingin ikut ke panti asuhan dapat menghubungi saudari Caca. Kami juga membuka untuk saudara yang ingin menabur dapat berupa barang-barang seperti alat tulis atau memberikan dana dapat menghubungi ke saudari Jessica. Shalom! Mengingatkan kembali untuk jemaat yang ingin memesan kaos tema tahunan Unveiling Hope bahwa hari ini tanggal 25 Februari adalah hari terakhir untuk bisa melakukan pre-order. Dan bagi jemaat yang ingin transaksi pelunasan dapat menghubungi petugas di Infodesk. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Panitia Paskah membuka kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi ibadah rangkaian Paskah dapat memberikan persembahan saudara ke amplop merah dan dituliskan Paskah.